Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Putri dari kelompok 4 kelas MN 23H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori konsumsi. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari teori konsumsi. Jadi, teori konsumsi adalah teori yang menjadi dasar berbagai macam kajian dalam ilmu ekonomi. Dalam prakteknya, teori konsumsi menjelaskan bagaimana perilaku konsumsi individu dalam perekonomian dan juga memberikan gambaran dasar bagaimana perilaku dan pola berpikir seorang individu dalam melakukan konsumsi. Yang kedua, kita membahas pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi menurut para ahli. N. Gregory Mankiw. Konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama, seperti kendaraan dan alat rumah tangga, dan barang tidak tahan lama seperti pakaian dan makanan. Jasa meliputi barang yang tidak berwujud, seperti potong rambut dan layanan kesehatan. Yang ketiga, kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat tersebut ada 5. Yang ke-1, besarnya pendapatan. Pendapatan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar pendapatan seseorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, tingkat harga. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah dan begitu juga sebaliknya. Ketiga, tingkat bunga. Tingkat bunga ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya, mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Yang keempat, sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi seperti umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan, dan akhirnya turun pada umur tua. Yang kelima ada selera. Konsumsi masing-masing individu berbeda, meskipun individu tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan selera pada tiap individu. Yang keempat, kita membahas tentang teori konsumsi. Ada 4 macam teori konsumsi. Yang ke-1, teori konsumsi Keynes, John Maynard Keynes, 1930. Menurut teori John Maynard Keynes memberikan pendapat mengenai teori konsumsi. Ia mengatakan, jumlah konsumsi saat ini berhubungan langsung dengan pendapatan. Fungsi atau rumusan tentang teori John Maynard Keynes untuk menggambarkan tingkat konsumsi pada berbagai pendapatan. Asumsi mengenai teori konsumsi yakni sebagai berikut. Ke-1 ada kecenderungan. Mengkonsumsi marginal merupakan jumlah yang dikonsumsi dari pendapatan yang diterima adalah antara 0 sampai dengan 1. Dari asumsi tersebut dijelaskan bila pada saat pendapatan seseorang meningkat, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi dan tabungannya. Kedua, rasio konsumsi pada pendapatan, atau biasa disebut sebagai kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun saat pendapatan meningkat, dikarenakan sebagian sisa dari pendapatannya disisihkan untuk menabung. Menurut Keynes, proporsi tabungan tingkat ekonomi menengah ke atas akan berbeda dengan ekonomi bawah (orang miskin). Orang kaya biasanya menabung dengan jumlah besar dibandingkan dengan orang miskin. Ketiga, pendapatan. Pendapatan adalah suatu determinasi konsumsi yang penting sementara tingkat bunga tidak begitu diperhatikan. Berdasarkan teori yang dikemukakan Keynes, di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan. Kedua, ada teori pendapatan permanen. Merupakan teori yang berpendapat bahwa
pendapatan memengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Pendapatan permanen yang dimaksud pada teori kedua ini merupakan tingkat pendapatan rata-rata yang diharapkan atau diekspektasikan oleh seseorang dalam jangka waktu yang panjang. Teori pendapatan permanen menyatakan bahwa tingkat konsumsi seseorang memiliki hubungan yang proporsional dengan pendapatan permanen seseorang. Yang ketiga, teori pendapatan relatif. Teori ini adalah teori yang dikembangkan oleh James Dusenberry di tahun 1949. Teori pendapatan relatif memperhatikan aspek-aspek psikologis dari rumah tangga dalam menghadapi perubahan pendapatan. Teori pendapatan relatif ini membahas mengenai tingkat konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposable pada masa lalu. Utamanya, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan paling tinggi yang pernah dicapai oleh suatu rumah tangga karena pola konsumsi saat ini masih dipengaruhi oleh pola konsumsi lalu. Yang keempat, teori konsumsi siklus hidup. Teori ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Franco Modigliani, Albert Ando, serta Richard Bloomberg pada tahun 1950. Teori konsumsi siklus hidup merupakan teori yang menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan seumur hidup. Menurut teori konsumsi siklus hidup ini, faktor sosial ekonomi seseorang maupun rumah tangga dinilai sangat mempengaruhi pola konsumsi individu atau rumah tangga tersebut. Yang kelima, kita membahas tentang kesimpulan dari teori konsumsi. Jadi kesimpulan teori konsumsi yang saya bahas adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumsi adalah bagaimana ia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.